Halo, selamat datang di video pembelajaran bersama Bu Okta. Hari ini kita akan menjelajahi dua konsep matematika penting yang disebut aturan sinus dan aturan kosinus. Sebelum kita pelajari materinya, mari kita simak video tentang penerapan aturan sinus dan aturan kosinus di kehidupan sehari-hari. Kali ini kita akan membantu Kapten Harry menenggelamkan kapal nelayan asing yang menangkap ikan secara ilegal. Suatu hari, Kapten Harry bersama krunya melakukan patroli. Tiba-tiba, dia melihat kapal dengan bendera asing sedang asik menangkap ikan. Kemudian Kapten Harry menghampiri kapal tersebut dan melakukan pemeriksaan. Ternyata, kapal asing ini menangkap ikan melewati areal perbatasan tanpa mengantongi izin. Akhirnya, Kapten Harry menggiring kapal ini menuju pangkalan. Dan berdasarkan instruksi dari Ibu Menteri bahwa kapal ini harus ditenggelamkan. Kapten Harry menggunakan kapal militer untuk melakukan eksekusi. Dia meninggalkan pangkalan sejauh 5 km dan bersamaan dengan itu, dia menyuruh anak buahnya membawa kapal asing tersebut menjauhi pangkalan sejauh 10 km. Arah lintasan kedua kapal tersebut berbeda, membentuk sudut 60 derajat. Sebelum melakukan penembakan, ia harus tahu dulu seberapa jauh sasarannya itu. Kapten Harry ingat ketika sekolah pernah belajar aturan kosinus, bahwa jika diketahui segitiga yang panjang sisinya A, B, dan C, maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 dikali A dikali B dikali kosinus theta. Sudut yang besarnya theta ada di seberang sisi yang panjangnya C. Lalu ia melakukan perhitungan. Kita bisa menggunakan kalkulator. Untuk nilai kosinus 60 derajat adalah setengah, sedangkan akar 75 kira-kira 8,7. Jadi Kapten Harry tahu jarak sasarannya sejauh 8,7 km. Dan ia siap melakukan penembakan. Setelah Anda melihat video tadi, kita mulai menjelajahi dua konsep matematika tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Apa yang bisa kita pelajari dari segitiga siku-siku ABC ini? Di dalam segitiga siku-siku ABC, terlihat ada 3 sisi, yaitu sisi AB, BC, dan AC. Kemudian, terlihat pula ada 3 sudut, yaitu sudut A, B, dan C. Aturan sinus membantu kita menghubungkan panjang sisi dan sudut dalam segitiga siku-siku. Ini bekerja dengan rumus sederhana, sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C. Ini artinya, jika kita tahu 2 dari 3 nilai ini, kita bisa mencari yang ketiga. Mari kita lihat contoh. Dalam segitiga ini, kita tahu sudut B adalah 30 derajat, panjang sisi A adalah 10 cm, dan panjang sisi B adalah 6 cm. Mari kita gunakan aturan sinus untuk mencari panjang sisi C. Sin 30 derajat per 6 sama dengan sin C per 10. Kemudian, kita akan menyelesaikannya untuk mencari sin C dan mencari sudut C. Ini akan membantu kita dalam perhitungan lebih lanjut. Selanjutnya, kita punya aturan kosinus.
yang berguna ketika kita tahu dua sisi dan dua sudut di antara sisi-sisi tersebut. Rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB dikali cos C. Ini artinya kita bisa menghitung panjang sisi C jika kita tahu panjang sisi A, B, dan sudut C. Mari kita lihat contoh. Dalam segitiga ini, kita tahu panjang sisi A adalah 5 cm, panjang sisi B adalah 8 cm, dan sudut C adalah 45 derajat. Mari kita gunakan aturan kosinus untuk mencari panjang sisi C. Dengan cara C kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurangi 2 dikali 5 dikali 8 dikali cos 45 derajat. Dengan menghitung nilai ini, kita bisa menemukan panjang sisi C yaitu 5,7 cm. Jadi, dengan menggunakan aturan sinus dan aturan kosinus, kita dapat memahami dan menyelesaikan berbagai masalah yang melibatkan segitiga siku-siku. Ini adalah alat yang sangat berguna dalam matematika dan aplikasinya di dunia nyata. Sekarang, Anda coba diskusikan beberapa latihan soal bersama-sama dengan teman Anda untuk menguji pemahaman tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Anda bisa coba menjawabnya dan mintalah gurumu untuk mengkonfirmasinya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Ibu harap video ini dapat memberi manfaat dalam pembelajaran matematika, terutama materi aturan sinus dan aturan kosinus. Sampai jumpa di video berikutnya.